Walau bagaimanapun dia sibuknya, bagaimanapun dia banyak kerja, pas waktu sembahyang itu pasti dia bagaimana ya, tinggalkan pekerjaan dia itu. Setiap hari dengan kawan itu minta suruh belajar bagaimana tentang Islam nih, begitu. Sampai sekarang apa gitu, kalau sudah sholat itu rasanya tenang begitu. Kalau dia lihat, dia terima kasih lah buat dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana Bruginting. Asal saya Sumatera Utara, Medan. Saya lahir daripada keluarga Kristen. Ayah saya seorang pendeta. Dari kecil saya taat dengan agama Kristen, beribadah. Tapi setelah dewasa, saya merantau ke Malaysia. Di sana saya berteman dengan bermacam-macam negara. Ya, kecil besar di Medan, sekolah, terus itu lulus sekolah, terus ya di kampung ndak ada kerja ya merantau ke Malaysia. Ya di Malaysia ya begitu tadi, bergaul dengan ya bermacam-macam suku, bermacam-macam negara. Ada negara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina. Jadi di situ ya macam mana ya, pergaulan maksudnya pergaulan kita sehari-hari bebas karena nggak ada orang tua kan. Tapi itu satu saya lihat maksudnya orang Islam nih ya yang ada juga dia berpakaian ya pakaian biasa gitu. Tapi ada juga saya lihat kalau yang memang dia taat dengan Islam nih, dia pakaian dia tertutup gitu. Terus kalau lagi pas waktunya sembahyang gitu, walau bagaimanapun dia sibuknya, bagaimanapun dia banyak kerja, pas waktu sembahyang itu pasti dia bagaimana ya, tinggalkan pekerjaan dia itu. Jadi saya lihat maksudnya saya jadi tertarik gitu lihatnya, dengan cara dia bagaimana ya, bukan dari dia bicara gitu, melihat saya lihat, jadi saya tertarik gitu. Jadi dalam hati macam mana ya, teringin juga gitu mempelajari. Jadi sedikit-sedikit saya macam mana ya, belajar dari dia. Macam mana saya nggak tahu bagaimana saya teringin dulu. Pertama saya mau pakai jilbab gitu, minta tolong dengan macam kita pergi ada acara-acara di sana, saya minta tolong kasih
macam mana ya, pakaikan saya jilbab itu gitu. Jadi dia minta tolong. Jadi kalau terus lama-lama saya lihat dia macam mana beribadah gitu. Jadi itu tadi saya tertarik. Jadi saya mulai belajar sikit-sikit lah di sana. Terus itu setelah itu ya itu jumpalah dengan suami gitu. Jadi dia pun orang Islam. Jadi mungkin sudah takdir saya keluar, maksudnya saya tukar agama begitu. Mungkin itu sudah dari kehendak daripada yang di atas gitu. Jadi saya setiap hari dengan kawan itu minta suruh belajar bagaimana tentang Islam nih begitu. Sampai sekarang suami yang sahadat kita itu ustadz di kampung sana, di Medan sana. Ustadz, terus itu saksi adik saya yang laki-laki dengan abang sepupu saya, dia pun muslim. Dia menangis saya bisa sudah menjadi Islam yang macam mana itu? Seutuhnya. Iya, itu tadi saya lihat cara berpakaian itu dengan kalau kita mau, walau macam mana pun kita sibuknya, kalau sudah waktunya kita sembahyang itu harus diberhentikan dulu pekerjaan itu begitu, walau macam mana pun. Kecuali kita sakit, sudah sakit nggak bisa bangun begitu. Itu saya lihat dengan cara itu tadi, berpakaiannya itu dengan cara berbicara begitu. Itu yang membuat saya tertarik. Ya. Walaupun dia lebih muda dari saya, tapi dia pakaian dia tuh ndak seperti kawan-kawan di asrama itu begitu yang bebas. Dia itu tadi pertama memang dia bilang, kamu sudah pikirkan betul-betul, soalnya nggak bisa, agama ini bukan untuk main-mainan. Kalau sudah pergi, sudah dipilih itu, ikutlah betul-betul, jadilah seperti saya bilang tadi, betul-betul lah ikut. Jangan dimain-mainkan, jangan karena ikut orang, maksudnya suami itu bukan buat suami nanti, itu untuk buat kamu nanti, bekal kamu nanti. Ya itu tadi kalau saya sholat gitu, saya merasa tenang begitu. Maksudnya tadi ada masalah gitu, entah apa gitu. Kalau sudah sholat itu rasanya tenang begitu. Kalau dulu enggak tahu ya, perasaan masih muda atau bagaimana, itu enggak tahu. Kalau ada masalah itu rasanya bagaimana ya? Kalau dengan kawan gitu, mau berantem gitu. Kalau sekarang nih mungkin sudah, atau mungkin karena sudah umur juga sudah tua mungkin. Tapi kalau sudah, ya misalnya kalau ada susah hati gitu, sholat, terus nanti setelah siap sholat itu rasanya, sudahlah, nggak usah pikir sangat. Kalau misalnya tadi omongan orang, itu jadi diam saja gitu, diamlah daripada nanti besar, ndak apa mengalah gitu. Kalau dulu ndak, saya mau berantem begitu kalau apa. Ya begitu. Itulah di dalam Islam nih begitu. Ajarkan agama.
Islam ini yang bagus. Ya macam tadi dia masih kecil, suruh mengaji, belajar Al-Quran itu. Sekarang nih saya pun masih belajar juga dengan saudara di bawah. Ya itu tadi saya bilang, yang muda dari saya pun dia mau bagaimana ya, mengajar saya buat kebaikan gitu. Kalau dia lihat, ya terima kasih lah buat dia gitu. Ingat dia di sini, dia pun orang dia dulu orang Sumbawa, tapi dia asli orang Bimawera katanya. Dia cerita begitu. Namanya Depi Marlina. Dia sekarang tinggal di Pinatoi ya. Sering masih pernah juga berhubungan dengan dia. Cara kita berpakaian itu, terus itu waktu walau pernah itu dia dimarahi bos kita gitu, karena dia pergi sholat itu, kamu sedikit-sedikit pergi, sedikit-sedikit kau tinggalkan, enggak kau suruh orang lain gantikan pekerjaanmu. Tapi dia diam saja. Itu saya lihat. Terus saya tanya, kamu kenapa kamu selalu begitu? Tengok itu bos sudah marah. Dia bilang, kak saya sholat. Dia bilang begitu. Kadang kalau kita kan 12 jam di PT gitu. Dia bilang sebetulnya kalau ikutkan ini dalam satu hari itu 5 kali tahu kak, tapi ini kadang saya tidak lakukan. Jadi kan saya di sana maksudnya saya leader kan, asisten bos gitu. Jadi kadang saya juga jadi dimarahi bos. Kenapa kamu selalu gantikan pekerjaan dia begitu? Saya bilang kamu juga soalnya bos kita itu dia masih bujang gitu. Orang Malaysia Islam. Saya bilang kenapa ngomong seperti itu? Dia bilang dia sholat, bukan dia main-main, bukan dia tinggalkan pekerjaannya asal dia sholat. Jadi kata bos saya tuh, kamu bukan tahu, kamu bukan agama, kamu kan Kristen, mana kamu tahu? Emang kamu tahu dia itu sholat atau bagaimana? Emang kamu tahu? Kamu nampak? Dia bilang. Dia yang bilang seperti itu. Kalau dia bohong kan dia yang menanggung dosanya. Jadi dia bilang dia mau sholat, ya saya gantikan pekerjaan dia. Sekarang pekerjaan kamu tidak siap, dia bilang begitu kan. Saya kan kalau itu saya bisa ulang lagi. Kalau dia tinggalkan, dia mesin. Kalau jalan barang itu begitu rusak semua nanti. Jadi saya harus sekarang kamu setelkan masalah dia, masalahmu sendiri tidak bisa begitu. Itu dia cerita selalu. Jadi inilah maksudnya dia rela dimarahi bos demi dia maksudnya pergi sholat gitu. Jadi saya melihatnya, oh alangkah pentingnya ibadah itu gitu daripada yang lain-lain seperti itu. Jadi itu saya jadi tertarik ngelihat. Nggak perlu apa itu nama dia itu harta atau uang gitu. Nggak perlu macam mana orang suka dengan kita, janji kalau waktunya sholat itu harus ditunaikan. Itu yang membuat saya jadi tertarik. Terima kasih gitu, terima kasih karena telah
memberi contoh buat saya, walaupun saya lebih tua daripada dia, tapi dia maksudnya dia ndak segan menasehati saya gitu. Jadi karena dialah saya sudah maksudnya tertarik masuk ke agama Islam nih. Perasaan saya merasa senang karena mendapat bantuan daripada BBWA, bantuan air bersih dan Al-Quran. Terima kasih. Kalau bisa jangan berhenti sampai di kampung kita ini saja, ke kampung-kampung lain juga dibantu gitu. Soalnya air di sini memang susah. Jadi itu tadi, jangan bantu di daerah kita ini saja, ke kampung-kampung lain juga ya dibantu gitu. Ya macam itu, kita pergi ke sungai, bawa anak, bawa cucian jauh gitu. Tapi semenjak ada bantuan air dari BBWA itu, ya alhamdulillah sudah ada ke rumah-rumah gitu. Walaupun tidak setiap hari, ya 2 hari sekali sudah ada air gitu. Ndaklah kita pergi ke sungai lagi dengan anak-anak. Ya, jadi kita, saya dengan warga kampung ini ya mengucapkan terima kasih kepada BBWA. Jadi anak-anak yang pergi mengaji itu sudah, ya jadi sudah dapat Al-Quran yang baru gitu, dengan jadi bertambah ramai gitu. Terima kasih buat BWA dan Wakaf TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf, saat ini tim BWA sedang berada di Desa Teta. Khususnya pada siang hari ini kita ada di sumber air yang kedua, yang nantinya di sini akan dibuat bak penangkap, di mana bak penangkap ini ukuran 180 kali 170 yang nantinya akan dialirkan ke pemukiman warga. Sahabat, jarak sumber air yang kedua ini sampai ke pemukiman warga itu sekitar 3 km dengan jalur dan trek yang cukup terjal. Bayangkan ketika mereka harus mengambil air ke sumber air dengan jarak 3 km dan tantangan, rintangan trek atau jalan atau medan yang harus mereka lewati. Alhamdulillah, masyarakat Desa Teta sangat antusias dan bergembira sekali dengan adanya program BWA ini. Sejauh ini saja terlihat dalam progres saja kita sudah sangat merasakan dampaknya dengan melihat adanya bak air, adanya pipa yang terbentang dan ditanam. Apalagi nanti setelah selesai garap bak-bak penampung ini akan ada instalasi sehingga air itu akan masuk di tiap-tiap dapur warga, di tiap-tiap WC, tiap-tiap rumah warga. Dengan sendiri kita dan masyarakat Desa Teta tidak susah lagi untuk jauh-jauh untuk mengambil air di mata air, melainkan tinggal menikmati saja air itu di kediaman masing-masing.